Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Bab ini kita akan membahas mengenai integral lipat. Ada 3 sub bahasan, yaitu integral lipat 2, dan ini merupakan review. Saya akan mendiskusikan mengenai makna integral lipat 2 dan juga cara menghitung integral lipat 2. Materi ini Anda sudah pernah dapat di Matematika 2. Silahkan merujuk Matematika 2A apabila Anda merasa nyaman, tetapi di sini saya akan memberikan review. Ya. Dua topik lainnya ada pada video berikutnya, yaitu review integral lipat 3 dan juga perubahan variabel dalam integral lipat. Kalau yang ini bukan review, materi baru. Oke, saya mulai dengan review integral lipat 2. Oke, perhatikan gambar ini. Ya, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ini andaikan ini permukaannya adalah misalkan set sama dengan fxy, dan di bawahnya Anda lihat ada tumpukan balok-balok seolah-olah menopang permukaan set sama dengan fxy. Nah, kalau kita ingin menghitung total volume balok-balok biru di bawah permukaan set fxy ini, itu bagaimana ya formulanya? Total volume balok. Volume semua balok. Gimana? Baloknya sendiri itu tingginya adalah fxy. Ini perhatikan satu balok di sini ya. Dan satu balok ini yang kita perhatikan ini alasnya ada di suatu area persegi hijau ya, yang katakan saja elemen luasnya adalah delta A, delta A, delta AK. Sebelum jauh, jadi misalkan ini adalah balok ke K. Balok ke K. Balok ke K. Tingginya fxyk, fxk, yk. Itu tinggi baloknya. Dan alas balok itu dimisalkan delta AK. Dalam ilustrasi ini, memang alas baloknya berupa persegi. Begitu. Ya. Oke. Volume balok ini, elemen balok ini berapa ya? Ya, mudah saja karena ini adalah balok, maka volume balok adalah tinggi, yaitu fxk yk kali luas alas, betul? Ini volume satu balok. Kalau misalkan semua, ya tinggal kita jumlahkan. Misalkan di tumpukan balok yang di sini itu ada n buah balok yang seperti ini, maka ya jumlah volume semua balok tak lain adalah sigma K dari 1 sampai N dari ini. Setuju? Oke. Oke, ini adalah jelas bahwa sigma ini menyatakan jumlahan volume semua balok, elemen-elemen balok. Oke. Nah, perhatikan kembali kumpulan balok-balok di sini. Di sini kumpulan balok-baloknya diandaikan ada n buah, di mana maksudnya n itu adalah begini, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai yang terakhir misalkan ini balok ke n gitu ya. Terakhir, balok terakhir. Nah, begitu. Sedangkan ini adalah balok yang pertama. Nah, gitu ya. Balok yang pertama. Nah.
Oke, balik lagi ke notasi ini. Notasi ini menyatakan apa? Notasi ini menyatakan jumlah total volume semua balok, ya. Lalu andaikan partisinya diperhalus. Jadi maksudnya daerah R ini dipartisi dengan partisi yang makin halus. Jadi ini makin rapat begitu ya, makin rapat. Ininya juga makin rapat. Oke, maka Anda akan dapat apa? Kalau partisi diperhalus, artinya N membesar. Diperhalus. Artinya delta AK menuju 0. Ini artinya, ini ekuivalen dengan N menuju tahingga. Partisi diperhalus atau sigma, ya, delta AK, atau di sini notasinya P ya. Partisi diperhalus, sama seperti di kalkulus Anda pernah membaca notasi seperti ini. Intinya pokoknya partisi diperhalus. Dan itu implikasinya N menuju tahingga. Nah, jadi kalau pada jumlahan ini partisi diperhalus dan kemudian diambil limitnya untuk N menuju tahingga, sehingga limit N menuju tahingga, kita akan dapat apa? Ya, kita akan dapat apa? Kita akan dapat bentuk limit N panah tahingga dari sigma N dari punten K dari 1 sampai N, Fxk, YK, delta AK. Oke. Nah, limit N panah tahingga ini sama dengan limit partisi diperhalus notasi di sini. Ya. Atau delta AK menuju 0, gitu ya. Partisi makin halus, balok-baloknya makin refine, ya. Kalau Anda bayangkan sekali lagi, balok-baloknya makin refine, Anda akan dapatkan apa? Apabila Anda ambil limit dari sigma ini. Pada akhirnya Anda akan dapat volume, suatu besaran yang menyatakan volume benda di bawah permukaan di atas daerah R. Betul? Coba Anda bayangkan. Jadi, jika limitnya ada, maka maka nilai limit ini akan menuju ke suatu angka V, suatu besaran V yang menyatakan volume benda. Saya perlu menulis di sini. V ini menyatakan volume benda pejal, ya, di bawah permukaan Z sama dengan Fxy di atas daerah R. Dalam hal ini, dalam ilustrasi kita, daerah R-nya masih berupa persegi panjang. Oke. Ya. Jika limitnya ada, maka besaran V ini menyatakan volume benda, sekali lagi. Jika limitnya ada, maka besaran V ini menyatakan volume benda di bawah permukaan Z sama dengan Fxy di atas daerah R. Dan ditulis sebagai ini. Ditulis sebagai ini.
Oke. Ini ya, sekali lagi, notasi ini notasi ini boleh ditulis apabila limit jumlah Riemann, ya ini dia, ini adalah jumlah Riemann seperti yang Anda kenal di matematika. Ini adalah jumlah Riemann. Apabila limit jumlah Riemann-nya ada, maka nilai limitnya itu menyatakan volume benda di bawah permukaan Z sama dengan Fxy di atas daerah R. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah makna dari integral lipat 2. Oke. Next. Kita lanjut dengan cara menghitung. Ya, karena kalau memakai limit jumlah Riemann, menghitung integral lipat itu akan repot. Jadi kita harus lanjut dengan cara menghitung. Yang tadi, slide yang tadi itu adalah makna. Sekali lagi, maknanya apa? Saya review di sini integral R f x y dA. Oke, ya notasinya seperti itu ya. Ini menyatakan volume benda di bawah Fxy di atas R. Dah, gampang gitu aja. Nah, gitu ya. Mudah ya diingatnya ya. Oke, sekarang kita fokus dengan cara menghitung. Sekali lagi, kalau mau menghitung pakai integral berulang, salah. Kalau menghitung pakai limit jumlah Riemann seperti slide yang tadi repot sekali. Kita harus mencari cara lain. Oke, kita fokus pada ini, objek ini. Saya punya di sini adalah suatu benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan Fxy di atas R. Ya, saya ingin menentukan volumenya. Gimana ya? Yang saya lakukan saat ini adalah ini. Saya partisi daerah R itu dengan garis-garis sejajar seperti ini. Permisi, saya partisi begini, saya iris-iris begini. Saya iris-iris benda pejal itu dengan cara seperti itu, ya. Dan saya perhatikan satu buah irisan. Saya perhatikan satu buah irisan, nah gitu ya. Ini saya perhatikan satu buah irisan, hasilnya adalah ini. Oke. Ini adalah satu buah irisan, hasil saya mengiris benda pejal yang mau saya hitung volumenya. Oke. Saya cermati satu irisan ini, saya keluarkan di sini. Dan saya mau dengan cermat formulasikan elemen volume dari irisan ini. Volumenya berapa ya? Nah, irisan ini tebalnya delta Y. Ya, tebalnya delta Y. Lalu, apalagi yang kita tahu? Misal ini adalah irisan dengan bidang, permisi itu nggak begitu jelas, jadi saya ganti warna. Ini saya iris dengan YI, suatu nilai konstan YI. Ini YI ini. Ini YI, YI. Ini YI letaknya, ya. Oke. Maka tinggi ini yang di atas ini berapa nilainya? Ini adalah, sekali lagi, karena ini perpotongan antara permukaan F dengan Y sama dengan YI. Ini kan bidang Y sama dengan YI. Maka kurva yang ini tak lain adalah Fx, YI. Permisi notasinya pakai YI bar.
Itu notasi aja. Yang jelas dia adalah suatu nilai konstan. Ya. YI bar. Nih, jadi kurva yang ini sekali lagi adalah fx y bar. Setuju kan ya? Oke. Kemudian dengan cermat saya ingin tentukan luas area ini. Apa itu? Di bawah kurva fx y bar untuk X terletak antara, ya ini X-nya berapa ya? Ini saya harus, oh ini dari B ke A. Dari A ke B. Dari A ke B. Jadi kalau saya ini adalah X sama dengan A, ya. Di sini ada sumbu X gitu kan. Ini adalah A dan ini adalah B kan gitu ya. Tuh. Oke, balik lagi. Bagaimana luas area ini? Luas area ini tak lain adalah ini. Integral fx/y bar dari A ke B. Betul? Betulkah? Betul. Ya. Setuju ya? Jadi balik lagi, ini saya banyak undo. Ini menyatakan luas area, ya, area yang diarsir ini, diarsir oranye ini, besarnya, luasnya adalah AYI. Dan AYI ini nilainya adalah integral itu. AYI tak lain adalah integral AB fx y dx 7. Itu luas yang diarsir. Bagaimana kalau saya ingin volume dari lempengan ini? Volume lempengannya. Saya tahu lempengannya tebalnya delta Y. Jadi volumenya berapa? Volumenya ya tinggal delta Y kali AYI. Betul? Betul. Ya sudah. Oke. Jadi balik lagi, kalau goal kita di sini apa? Goal kita adalah menentukan volume di bawah volume benda, di bawah fxy, di atas R. Ya, goal kita menentukan ini. Ya, saya sudah punya elemen volume yang tak lain adalah ini rumusnya. Elemen volume rumusnya adalah itu delta Y kali AYI, di mana AYI-nya adalah ini, gitu ya. Bagaimana dengan total volume? Ya tinggal saya jumlahkan. Yang tinggal saya jumlahkan yang beginian dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Dari yang paling awal di sini, mungkin saya gambar pakai pink. Dari yang paling pojok di sini gitu. Sampai yang paling pojok kanan gitu ya. Gitu ya. Kebayang ya. Saya jumlahkan semuanya. Ada berapa banyak? Misal di sini ada N buah. Saya jumlahkan. N buah. Anda lihat N di sini? Saya jumlahkan semuanya. Lalu gimana? Ya, tentunya kalau saya ingin menentukan volume sebenarnya, saya harus melakukan partisi ini dengan halus. Jadi kalau partisinya halus, maka banyaknya N itu menuju tahingga.
Jadi, ya, ini yang saya peroleh. Total volume benda tak lain adalah limit N panah hingga dari jumlahan itu. Oke. Limit dari sigma itu tak lain adalah integral dy. Betul? Iya. Ya sudah. Integral dy. Integral AY dy. Sedangkan AY-nya apa? AY-nya apa? AY-nya itu adalah integral AB fxy dx dari ini. Ya. Oke, jadi secara kalau kita rekap, volume. Volume adalah integral fxy dA atas R, ya kan? Kita udah sepakat ya. Volume benda di bawah permukaan Z sama dengan fxy di atas daerah R itu notasinya adalah begini. Jadi volume ini tak lain adalah integral fxy dA, ya. Sedangkan limit yang di ruas kanan ini menjadi integral berulang yang Anda lihat di situ. Integral CD itu atas dy diikuti dengan integral atas dx dengan batas AB. Ya, jelas? Ya, dan ini namanya integral berulang. Nama, ini integral berulang, itu nama. Ya. Jadi kalau kita lihat judul Purcell, menghitung integral lipat 2 sebagai integral berulang. Maksudnya apa? Ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Anda nggak bisa bertanya di sesi ini. Oke, jadi lanjut saja ya. Tolong dicerna. Oke, dari paparan ini kelihatannya Anda sepakat apabila kemudian saya titip pesan bahwa integral lipat atas daerah RFDA itu menyatakan volume dengan tanda. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalau permukaannya itu sedang positif, F-nya positif, maka integral atas daerah katakanlah R1 ini, integral F atas daerah R1 akan positif. Ya, sedangkan kalau misalkan F-nya itu negatif, kayak di sini, ini di sini F-nya negatif, atas misalkan daerah R2, ya R2 itu hanya yang ini, gitu ya, itu R2. Jadi integral R2 F dA ini negatif. Betul ya? Karena apa? Karena ya ini tadi. Kalau diiris maka integral F, ya ini. F-nya kalau negatif maka integral ini akan terbawa negatif. Kalau F-nya positif maka ini akan terbawa positif. Ya, dari cara menghitungnya jelas bahwa nilai F menentukan besaran ini positif atau negatif. Jadi, kalau misalkan R Anda itu semuanya, ini R, maka integral R fxy dx, fxy dA, ini positif atau negatif? Ya nggak tahu, bergantung ini seberapa besar positifnya dan seberapa besar negatifnya. Ya,
Ini bisa positif atau negatif. Gitu ya. Begitu. Jadi, kalau di semula saya mengartikan bahwa ini sebagai volume, ini maksudnya adalah volume dengan tanda, bukan volume yang pasti positif. Ya, ini maksudnya adalah volume dengan tanda. Bisa positif atau negatif bergantung F. Ya, serupa seperti ini Anda juga temui pada saat pembahasan integral biasa. Ya, integral A, B, fx, dx menyatakan luas area, tapi bukan luas yang seutuhnya, melainkan luas dengan tanda. Begitu ya? Oke, sip. Pembahasan berikutnya kita akan bahas contoh soal. Saya kira, ya, ini contoh soal menghitung integral lipat sebagai integral berulang. Jadi, hitung integral ini. Oke. Oke. Ini jawab. Saya, kalau nggak salah ini saya ambil dari Purcell, saya lupa. Ya, setiap ada konsep sebaiknya ada contoh soal supaya bisa meresap ya. Saya kira ini soal dari Purcell. Apapun lah. Oke, hitung ini. Ya, kalau Anda melihat begini, oh by the way, saya ingin menegaskan satu hal. Jadi kalau yang sebelum ini integralnya masih dA ya. Nih masih dA. Sekarang sudah bukan dA. Sekarang berubah menjadi dx dy. Begitu ya. Dan dx dy ini punya arti Anda mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena Anda sedang ingin menghitung luasan ini. Ya. Dan pada saat Anda menghitung luasan ini, y-nya bagaimana? Y-nya konstan. Ini kan y ini. Pun permisi. Ini kan YI bar kan posisinya. Nah, ini nih. Nah, gitu ya. Oke, ini yang mau kita tekankan pada contoh berikutnya. Jadi, saya sudah jelaskan, sekarang kita mau menghitung integral lipat ini, tetapi sudah tersaji dalam bentuk integral berulang. Jadi, Anda tinggal ngitung. Dan makna dari integral ini artinya adalah Anda kerjakan dulu yang bagian dalam. Jadi fokus pada pengerjaan integral bagian dalam dulu. Dan di sini tak lain adalah integral terhadap X. Integral terhadap X dengan batas 0 sampai Y kuadrat. Pada saat Anda mengerjakan integral bagian dalam ini, Y-nya bagaimana? Y-nya konstan. Ya, ingat. Pada saat Anda mengerjakan integral bagian dalam, Anda sedang menghitung luas area begitu. Jadi memang Y-nya konstan. Sebentar. Y-nya dianggap konstan. Y dianggap konstan. Nah, bagaimana integral ini terhadap X di mana Y dianggap konstanta? Tentunya integralnya adalah kita hanya mengurus anti turunan dari E pangkat X kan? Anti turunan dari E pangkat X adalah dirinya sendiri. Ya udah, itu hasilnya. Lalu, substitusikan batasnya. Batasnya adalah X sama dengan Y kuadrat sampai X sama dengan 0.
Ini batas X sama dengan Y kuadrat tambah X sama dengan 0 gitu ya. Nah, ya sudah Anda masukkan batas X. Anda dapatkan ini. Udah, selesai. Rapihkan. Hitung. Ini tak lain adalah 2Y. Oke. Nah, sesudah itu ya tentunya Anda hitung integral dari dua unsur ini. Bisa ya? Oke. Tinggal dihitung. Aman. Ya? Oke. Oke, next. Soal berikutnya kita bahas apa? Ya, kalau cerita yang tadi menghitung integral sebagai integral berulang, ini ilustrasi yang tadi ya, Anda masih ingat ya. Ilustrasi yang tadi Anda masih ingat, saya plot lagi di sini. Saya ulangi, bahasan sebelum ini integral atas daerah R ya itu dianggap sebagai integral integral terhadap punten habis tempatnya, dianggap sebagai integral terhadap dy yang mana di dalamnya integral terhadap dx. Kan gitu ya. Dan pada bahasan ini cara penjelasannya adalah mempartisi benda dengan potongan-potongan seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau setiap kali untuk menjelaskan saya harus menggambar gambar 3D ini repot, habis waktu, ya. Jadi di sini saya mau bilang bahwa untuk kesepakatan di antara kita dan juga komunitas yang pengguna matematika, kalau Anda menghitung integral lipat dengan cara memotong-motong seperti ini, maka cukup gambar daerah integrasinya misalkan seperti ini, dan cara memotong vertikal ini diwujudkan dalam pita horizontal magenta ini. Ini datangnya dari mana pita ini? Ini adalah proyeksi dari lempengan persegi ini. Proyeksi ke bidang alas. Jadi sekali lagi, lempengan persegi ini apabila diproyeksikan ke bawah, Anda dapatkan pita magenta ini. Dan pita magenta inilah yang kemudian digambar di situ. Jadi, next time, kalau Anda ingin melakukan perhitungan dengan cara partisi seperti ini, Anda nggak perlu menggambar 3D secara 3 dimensi, cukup ini. Coba perhatikan bahwa semua informasi sudah masuk. Bahwa lempengan ini tebalnya delta Y. Anda bisa plot di sini. Ya, Anda bisa plot di sini. Gitu. Ini delta Y. Jadi, kalau Anda melihat gambar ini, itu artinya Anda sedang, sekali lagi, kalau Anda lihat gambar ini dan Anda lihat pita magenta ini, artinya Anda perlu menghitung luas area ini. Sekali lagi, melihat pita magenta ini, Anda harus membayangkan Anda perlu menghitung luas area di sini. Berapa itu? Integral dengan batas. Permisi, integral dengan batas. Punten, X bawah, ya, XA gitu ya, XA sampai XB
Gitu ya. Ah, XA sampai XB, F DX. Begitu. Kenapa? Kenapa? Karena Anda sedang menghitung luasan ini. Begitu ya? Oke. Sekali lagi ini review, jadi kalau misalkan Anda merasa, eee kurang mengerti ya silakan buka buku selnya ya, begitu ya. Nah, ini adalah cara menghitung integral dengan partisi ini. Saya sebutnya partisi sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Ini partisi sejajar sumbu X. Artinya pitanya horizontal. Oke. Nah, menghitung integral lipat. Apakah harus dilakukan partisi secara sejajar sumbu X terlebih dahulu? Tidak. Kita bisa melakukan yang sebaliknya. Partisi sejajar sumbu Y seperti ini. Jadi andaikan ini gambar yang sama, tapi kemudian untuk menghitung volumenya, saya bukan melakukan partisi sejajar sumbu X, melainkan saya lakukan partisi sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y, betul sejajar sumbu Y, ini sumbu Y. Ya, ini dia. Ya, kalau saya lakukan partisi sejajar sumbu Y, maka pada saat saya tinjau daerah integrasinya, misalkan ini daerah integrasinya, proyeksi dari irisan balok tipis ini berubah menjadi pita orange ini. Ya. Dan pada saat Anda melihat pita orange ini, Anda membayangkan Anda harus menghitung luasan. Ini. Apa itu? Anda membayangkan harus menghitung luasan. Ya, luas ini, yang hijau, apa? Integral batas bawah. Misalkan ini batas bawahnya Y sama dengan V1X dan batas atasnya adalah Y sama dengan V2X. Ya, jadi ini V1X, ini V2X. Dari atap Anda adalah permukaan. Permukaan ini nih, permukaan FXY. Atap Anda adalah permukaan. Ya. FXY duduk di sini. Integral terhadap apa? Sekali lagi, yang hijau ini loh, luas areanya. Integral terhadap Y. Sekali lagi, yang hijau ini menyatakan luas area ini. Ya. Dan kalau Anda tidak mau penyajian 3 dimensi dan Anda cukup penyajian 1 dimensi, pada saat Anda melihat pita, itu artinya Anda membayangkan sedang menghitung area itu. Ya. Nah, volume balok yang tebalnya delta X dan luas areanya yang hijau ini berapa? Ya, tinggal dikali
delta X di sini. Kemudian volume balok-balok ini harus Anda jumlahkan semuanya. Dari yang paling belakang yang ada di sini, balok yang paling belakang ada di belakang, sampai ke balok yang paling depan saat X sama dengan A, sampai saat X sama dengan B. Dan kalau kita memakai argumentasi limit Riemann sum itu menjadi integral, maka ini berubah menjadi integral terhadap X dari X paling kiri yaitu A, yaitu saat baloknya paling belakang, ya, A, sampai X sama dengan